100% saya waktu itu dukung Soeharto. Nah di sini komunis nggak beres nih. Panas itu nasionalis yang nggak mau dibeli sama kapitalis. Iya, nasionalis. Saya lebih percaya Panas daripada sama jenderal-jenderal yang lain. Selamat siang Pak Emir. Selamat siang. Sehat-sehat ya Pak Emir ya? Ya. Sudah vaksin ya Pak Emir? Alhamdulillah. Sudah vaksin ya? Udah vaksin full. Ya bagus lah. Cuman nampaknya mesti nambah vaksin lagi nih. Ya. Karena tiba-tiba di dunia kok kita kalau ke Eropa kemana nggak bisa kalau baru divaksin dengan Sinovac. Ya. Itu yang nggak masuk di akal saya. Yang pertama kali ada di dunia ya Sinovac Ya. dan sudah menyembuhkan dan berhasil ratusan juta orang. Ya. Dan Cina udah sukses keluar dari Pandemi ya? Pandemi. Kok tiba-tiba nggak diakui? Untuk saya lucu. Saya jadi berpikir ini masalah vaksin kok jadi masalah politik ya. Jadi politik memang. Ya saya hanya melihat dari itunya. Tapi yang penting bagaimana supaya penduduk dunia sehat. Iya. Kalau ini berkelanjutan, mudah-mudahan tidak ada diversifikasi baru atau turunan yang baru sehingga vaksin yang ada nggak ada manfaatnya, kita mesti ngulang, masih terus ada penyakit. Wah, kalau ini terjadi dan nggak sendirinya, saya masih belum bisa membayangkan bagaimana keadaan ekonomi dunia ke depan. Ya semoga saja ini bisa cepat berakhir Bang ya. Ya tidak ada terlibat dari ada turunan baru kan, ada virus-virus jenis baru gitu Bang. Oke, Pak Emir, selain peristiwa vaksin ini kita harapkan cepat selesai Bang Emir. Untuk kita juga melihat selalu dimunculkan setiap pada bulan September itu apa yang disebut oleh Orde Baru dulu itu sebagai gerakan pengkhianatan gerakan 30 SPK itu. Bang Emir secara pribadi sebagai orang partai melihatnya seperti apa sih? Jadi kalau kita bicara soal G30S itu mundur lama sekali. Ke tahun 65 bahkan ke tahun 60-an. Saya masih umur belasan, bahkan belum masuk 11 tahun. Bang Emir lahir 50? Saya lahir tahun 50. 50 ya. Tapi tahun 60, 61 itu kan udah mulai ramai pertentangan antara blok barat dan blok timur. Bung Karno juga sudah mulai marah dengan imperialis ya. Walaupun sebetulnya Bung Karno jelas-jelas bilang dia bukan komunis. Beliau seorang sosialis. Apa artinya sosialis? Sosialis artinya mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Bukan kepentingan orang kaya, si pemilik modal. Kapitalis ya. Kapitalis. Yang dengan uangnya dia bisa menguasai alat, dia bisa menguasai tempat, dia bisa menguasai market, dia bisa menguasai manajemennya, dia menguasai buruh. Buruh dibuat sama seperti mesin. Ini yang nggak boleh. Ya. Manusiakan ya. Itulah bagian dari Marxisme. Kita ada salah. Marxisme itu bukan komunis. Dan oleh Soekarno juga nggak semuanya kok diambil. Iya, sosialis ya. Bagiannya aja. Membela kepentingan rakyat banyak supaya tidak dihisap oleh kaum pemilik modal. Nah itu cerita awalnya ya, dasar-dasar pertentangan yang ada. Cuma kita akui bahwa di negara sosialis orang waktu itu diberangus, ya, gak ada demokrasi, nggak ada apa-apa. Harus sama semua pakai. Sedangkan di negara kapitalis, negara barat itu kebebasan tuh jauh lebih ada. Walaupun di balik layar banyak juga kriminal politik pasti, ya. Tapi ya kita nggak bahas itu. Nah itu mulailah terjadi era perang dingin, blok sosialis dan blok kapitalis. Saya bilang blok sosialis, blok timur, blok kapitalis, blok barat. Ya kita lihat mulai dari Kuba. Ya, Amerika Selatan kan dikuasai oleh blok. Ya, timur, blok barat ya, Meksiko segala macam. Tapi tiba-tiba nyempal ada Kuba, blok sosialis. Nah itu kan bikin panik. Sedangkan suhunya itu komandannya kan Amerika, komandan negara, blok kanan negara kapitalis. Ya. Itu berlanjut terus. Sisa awalnya sebetulnya dari Perang Dunia Kedua tuh sudah ada pemikiran itu. Ya, tahun 45 kemudian terjadi kan, ada Eropa Timur, ada Eropa Barat. Muncul lagi Perang Korea. Tahun 50-an. Nah, kemudian muncullah Vietnam dan sebagainya. Blok Barat itu sangat ahli mereka dalam hal-hal strategi. Mereka punya run ya, research and development untuk memikirkan semua itu. Kekhawatiran muncul lah di Asia Tenggara. Vietnam mulai, kedua Kamboja, Laos juga
udah penguasaan blok timur sudah kuat di sana. Yang masih aman kan tinggal Thailand dan Malaysia. Makanya waktu itu untuk menahan ini semua dibentuklah Federasi Malaysia. Saya bisa ngerti pemikiran Bung. Setelah saya dewasa sekarang, saya bisa mengerti pengertian Soekarno. Dulu kita anti Malaysia kan, ganyang Malaysia. Saya bilang ngapain dulu ya, saya mikir ngapain sih mesti diganyang-ganyang. Ternyata itu bagian dari untuk mengepung kekuatan sosialis oleh kekuatan kapitalis. Makanya kita nggak suka Malaysia. Nah Indonesia ini yang paling berat kan, yang paling mahal. Bagaimana dan Bung Karno waktu itu terlalu, ya saya nggak nyeselin Bung Karno kalau dia marah dengan blok barat ya. Tapi barangkali sedikit secara taktis agak kurang. Kurang taktis ya Bang ya. Sehingga dia dicap sebagai blok kiri, blok timur, blok sosialis. Kurang lentur. Ya namanya ahli strategi dengan segala macam intelligence operationnya, CIA, MI-nya Inggris macam-macam. Keluarlah dokumen Gilchrist yang mengatakan mau ada kudeta oleh para jenderal dari Angkatan Darat. PKI kepancing, kemudian bikin lagi gerakan-gerakan yang untuk menangkepin para jenderal dan membunuh para jenderal itu. Saat itu, ketika itu ya. Dan ketika itu saya juga marah dengan komunis, dengan PKI. 100% saya waktu itu dukung Soeharto. Nah di sini komunis nggak beres nih. Ya, masa negara kita mau ikut-ikutan kayak negara komunis? Mau seperti Korea Utara, ya, mau seperti Rusia atau Tiongkok. Akhirnya timbullah G30S. Sehingga akhirnya Indonesia jujur aja, kita jadi negara, jadi pro kanan dari bagian negara barat. Ya ada keterlibatan CIA segala macam, maka itu kan itu setelah dewasa. Waktu itu saya masih marah sama PKI. Setelah dewasa, saya lihat terus Orde Baru menguasai begitu. Saya melihat dukungan negara barat, ya, dan juga tim-tim contohnya. Khawatir tim-tim jadi negara kiri, jadi muncul semacam Kuba, atau bisa jadi kayak Vietnam Utara. Diambil ya 75. Akhirnya Indonesia lah yang dijadikan alat untuk mengambil tim-tim. Saya kalau berpikir soal tim-tim, saya marah sekali. Kita yang disuruh ngambil, kita juga yang ditekan untuk dianggap menjajah. Lah kok dia yang ngizinin dia? Mana berani Soeharto dulu ambil tim-tim. Sampai waktu itu juga Rusia sekamanya juga diam aja, karena kalah jauh, kalah jarak ya untuk ikut berperan. Muncullah Fretilin begitu kan. Fretilin langsung aja kita tuduh sebagai komunis. Padahal mereka nggak mau jadi alat kapitalis, nggak mau jadi alat imperialis saja waktu itu. Sehingga dicap komunis. Kemudian puluhan tahun, dan saya lihat ongkos yang paling murah dikeluarkan oleh negara-negara imperialis untuk meredam komunis, meredam sosialis, meredam blok kiri, menekan blok kiri atau blok timur ini, blok Rusia. Itu di Indonesia. Berapa ongkosnya? Tentara Soeharto bunuhin semua orang PKI, dan kemudian juga menjadi bukan tanda tanya lagi, tapi jadi fakta bahwa list orang-orang PKI yang mesti dihabisin itu keluar dari keturunan Amerika lewat Adam Malik. Ya. Setelah saya dewasa, saya berpikir, ini sebetulnya ini permainan. Dan desainnya desain katakanlah barat. Dan komunis, kalau Bung Karno bilang keblinger, saya bilang ya goblok. Tapi saya bersyukur juga, karena saya nggak ingin Indonesia jadi negara komunis. Nah, untuk saya waktu itu melihat saat itu, setelah saya udah mahasiswa, nggak ada kebaikan juga di negara komunis, kita hidup juga. So, walaupun di Latvia mungkin untuk rakyat yang paling bawah ada yang cukup adil dan cukup menghibur lah. Nah, jadi sekarang ini saya lihat waktu itu G30S itu perang kepentingan. Di mana waktu itu ada kepentingan barat, Timur nggak bisa bantu, nggak bisa bikin apa-apa. Tiongkok nggak bisa bikin apa-apa, Rusia juga nggak bisa bikin apa-apa. Orang komunis habis dibunuh. Ya.
muncullah kemudian seleksi yang sangat keras. Ada isu bersih lingkungan, kemudian ada proses untuk ya litsus, penilaian khusus. Saya mengalami kok, saya udah lulus jadi insinyur, jadi kontraktor, mau kerja harus di litsus dulu, pro komunis atau pro apa. Yang lucu, saya masih ingat ini soal dua fungsi AMPI. Iya. Itu menekan rakyat. Yang menanya ke saya, investigatornya, saya kira dia seorang militer. Ini kan dua fungsi butuh. Dia bertanya dulu pada saya, sejauh mana saudara mengakui manfaat dari dua fungsi? Saya bilang dalam hal membantu untuk pembangunan, ABRI masuk desa, untuk AMD, bagus. Sampai saatnya. Terus sampai kapan nih? Ya sampai saatnya diperlukan, kalau nggak diperlukan ya buat apa? Saya bisa bangun sendiri. Marah dong. Marah dia. Enggak, ini mesti selamanya ada. Lah nggak bisa lah Pak. Iya. Saya udah ngerti. Dunia dinamikanya kan nggak begitu Pak. Wah kok dia bilang, kok pakai dinamika, pakai dialektika segala macam. Ya saya tahu lah Pak. Saudara memperdalam Marxisme. Seluruh dunia juga tahu itu Pak, nggak usah memperdalam Marxisme. Iya. Hasil nggak lulus, nggak bisa kerja saya. Iya. Jadi karena di litsus itu. Iya, sampai saya mesti menjawab bahwa dua fungsi berlaku untuk sumber hidup di Indonesia. Saya dibilang sama direktur yang lain, komisaris, sama kepala proyek saya, udah nggak Pak, ini kita bisa kerja aja deh. Udah. Bilang dulu Pak Ilham, emang Bapak betul juga, emang diperlukan di fungsi. Oh jadi 2 kali dong Bang Emir waktu itu? 3 kali 4 kali dan dipanggil. 4 kali ya. Sampai akhirnya, begitu Pak, pandangannya begini. Aduh, saya pikir ini bukan indoktrinasi lagi, ini pemaksaan nih. Iya, betul. Saya bilang, ini benar-benar seperti gulagnya Solzhenitsyn ini nih, waktu zaman Stalin nih kayaknya. Iya, betul. Kayak Stalinis, Soeharto tuh. Stalinis loh saya bilang. Ya udahlah. Jadi dukungannya kapitalis kalau untuk neken rakyat pakai Stalinis. Pakai cara-cara itu. Sebetulnya itu cara-cara Machiavelli. Oh iya. Berlaku universal, siapanya juga pakai. Mungkin kita pun juga pakai barangkali akhir-akhir ini. Kemarin zaman Orde Baru buat di Papua, buat di Irian, buat di Tintin. Barangkali kita juga pakai itu, saya nggak tahu, saya nggak mendalami. Ya. Nah, itu yang saya lihat. Jadi sebetulnya G30 itu permainan sekarang ini. Dan kalau mau nyalain apa yang saya bisa salahkan dari PKI, ya yang persis yang Bung Karno bilang keblinger. Iya. Goblok betul. Iya. Dan akhirnya saya keblingernya itu dalam aksi apa nih Bang? langsung percaya. Oh. Wah ini terhadap isu-isu dari luar. Angkatan mau ambil alih begini-begini. Padahal mereka mesti tahu waktu itu. Iya. Kepala Angkatan itu Pak Jenderal Yani. Yani itu aduh orangnya Bung Karno banget. Dan pemikirannya dia bukan pemikiran barat. Sosialis juga ya. Nah, sampai saya juga jadi berpikir, kok jadi Yani yang dibunuh ya? Kalau Yani nggak mati, Yani akan pegang. Siapa yang ngajarin untuk Yani dibunuh? Aku nggak tahu. Tapi Bu Yani pernah bikin satu statement, bahwa Yani memang dibunuh, diincar untuk dibunuh, dimasukin daftar untuk dihabiskan. Pernyataan istri beliau. Iya. Beliau menuduh seorang pemimpinnya waktu itu, pemimpin, saya nggak mau sebut nama ya. Ya artinya di balik gerakan PK itu ada yang menunggangi juga kan? Iya. Ada kepentingan politik untuk merebut itu Bang ya? Ya memang merebut kekuasaan. Kekuasaan sehingga menggunakan PKI kebetulan termakan isu, dia dimanfaatkan gitu Bang. Jadi kalau saya lihat memang Yani dihabisin, semua dihabisin, Nasution juga mau dihabisin, masih selamat. Iya. Sayangnya Nasution takut. Mesti Nasution yang ambil alih. Kalau Nasution yang ambil alih ceritanya lain. Mungkin dia akan lebih keras sama Soekarno pada awalnya. Tapi apapun Panas itu nasionalis yang nggak mau dibeli sama kapitalis. Iya, nasionalis. Saya lebih percaya Panas daripada sama jenderal-jenderal yang lain. Sorry to say. Iya. Sekarang udah lewat. Iya, udah lewat. Ya. Sejarah bicara. Nah, jadi kalau saya lihat memperingati G30 sekarang kan kalau kita lihat nonton film G30 yang tiap bulan diputar, tiap tahun diputar,
Itu ceritanya cuma bagaimana jenderal-jenderal itu dibunuh. Nggak diceritain mungkin jutaan orang yang mati. Mati ya. Sungai Bengawan Solo sampai merah darah, orang yang disembelih segala macam. Saya terakhir udah zaman reformasi. Saya ketemu orang-orang yang bapaknya dulu disembelih segala macam. Kalau kita mau ingat nggak dulu waktu barusan Orde Baru tumbang, ada gerakan ninja. Iya. Di Jember, di Banyuwangi. Ya, siapa yang diincar? Kiai-kiai. Kiai itu dulu adalah pemimpin pembantaian orang-orang PKI. Saya itu ini balas dendam. Nah, tapi bersyukurlah bahwa itu bisa dendam itu bisa lihat lewat ya. Komunisme juga sudah hilang, keluarga komunis bahkan anak-anaknya Pak Aidit segala macam juga hidup di sini biasa aja, nggak ada pikiran untuk dendam dan sebagainya. Nah, Pak, berangkat dari background tadi itu kan sampai sekarang ya, artinya masih ada upaya-upaya untuk rekonsiliasi nasional kan seperti itu ya. Dari berbagai pihak ada yang mengatakan untuk apa kita minta maaf ke golongan katakanlah sosialis yang dulu gitu ya. Kemudian dari pihak sosialis ya harus minta maaf dong karena peristiwa itu juga merugikan mereka. Bang Emir melihatnya seperti apa? Wajib dan mutlak minta maaf. Aduh, saya suka nggak ngerti ini orang-orang. Kita lihat sejarah, kita lihat dunia. Afrika Selatan, yang apartheid itu minta maaf kok sama Nelson Mandela. Jepang, minta maaf sama Cina di Nanjing. Ya. Banyak kok yang minta maaf begitu. Wajib minta maaf pada korban. Aduh, saya tahu yang bukan PKI juga dibunuh. Masa mau hilang begitu aja? Orde Baru, siapa lah yang mau ambil Orde Baru, saya nggak tahu. Waktu itu kan yang tukang pandai Angkatan Darat. Beda Angkatan Darat yang dulu yang sekarang. Ya paling tidak atas nama Angkatan Darat yang lama minta maaf lah pada bangsanya sendiri kok. Itu harus dilakukan, tapi kok enggak ya? Saya juga heran juga di kita. Kayak 27 Juli juga kok ngendap aja orang di sini. Iya, udah tuh itu. Dan saya agak kecewa karena itu partai saya sendiri. Iya. Maksudnya kita tuntut juga minta maaf tuh dari Orde Baru. Iya, itu kan memang apa katakanlah di belakang itu kan Orde Baru kan. Dan sekarang masih lagi dimainin sekarang oleh golongan-golongan radikal. Iya. Pak Jokowi lah dibilang PKI, apa urusan Pak Jokowi PKI? Ya ibunya lah apanya gitu kan. Bahkan saya bilang, misalnya dia pun PKI zaman dulu, udah nggak layak lagi diributin sekarang, udah lewat, mereka udah jadi korban kok. Puluhan tahun dibunuhin segala macam. Kamu minta maaf dulu sama PKI. Kok sekarang orang dituduh PKI? Nggak dukung radikalisme dibilangnya PKI. Nggak dukung kadrun dibilang PKI. Nggak dukung si jenggot kadrun nggak dibilang PKI. Nggak bisa begitu. Saya bilang. Jadi kalau saya ditanya bagaimana tentang G30S, saya bilang masih gelap. Kalau mau dibilang itu pemberontakan PKI, nggak ada dokumen-dokumen PKI merencanakan pemberontakan. Cuma bunuh jenderal iya. Yang bunuh jenderal juga siapa nggak tahu perintahnya siapa. Sampai sekarang juga masih gelap. Cakrawirawa masih. Untung dari kolonel. Terakhir sejarah menyatakan bahwa Untung itu berteman sama siapa. Kolonel Ati berteman sama siapa. Juga kan itunya Pak Harto kan. Bahkan siapa tuh Sam Kamaruzama. Itu temannya siapa. Jadi saya aneh. Ya, jadi sorry itu saya nggak bilang PKI yang memberontak. Tapi sejarahnya begini. Kalau tanya siapa yang memberontak? Yang jelas di sini bahwa hasil akhirnya Indonesia jadi antek imperialis. Titik itu. Pada akhirnya. Silakan simpulkan sendiri ya. Silakan simpulkan sendiri. Ya. Itu berlangsung lama. Ya akhirnya ya mungkin karmanya atau apanya dia dihabisin juga oleh tuannya. Iya. Benar. Apa setelah 32 tahun ya. Ya, apa Soeharto bisa dijatuhin kalau nggak ada dukungan tuan besar. Benar. Ya semuanya kan udah safety. Iya, akhirnya begitu. Iya. Nah, sekarang apa yang bisa kita petik dari situ? Iya. Apa yang bisa kita petik? Jangan lagi lah terlalu terpengaruh dengan negara-negara luar. Apa itu China sekarang ini? Apa itu Amerika? Jangan tergantung sama dia. Cara-cara Bung Karno waktu tahun 50-an sampai 60-an awal
balancing of power dari mereka, kita ambil manfaat dari mereka. Mereka punya uang banyak, ayo bangun di sini, tapi membangun yang nggak pakai embel-embel. Iya. Kita bisa Dengan menjadi penjajah baru ya. Suruh Joko Widodo dengan mudah sekarang bisa menyelesaikan MRT. Iya. Berapa puluh presiden nggak ada yang selesai. Jalan tol juga kan. Jalan kereta Jakarta cepat. Kirian. Cina idein uangnya bangun. Utang bisa dibayar. Yang penting proyek ini memang Utangnya memang buat infrastruktur. ada hasilnya. Bang, kemudian kalau bicara tadi PKI, rekonsiliasi dan lain-lain, sebaiknya sikap pemerintah, nah terakhir ini konklusi, sikap pemerintah harusnya seperti apa nih Bang sekarang? Kalau Ya, rekonsiliasi saya lihat sedikit banyak sudah tercapai. Ya. Tapi kalau bisa ada permintaan maaf yang secara resmi, akan bagus sekali sebagai bangsa. Bukan bagus buat PKI, bukan bagus buat tentara Orde Baru, ya. Tapi buat bangsa Indonesia menunjukkan bahwa kita bangsa yang besar. Dan mereka yang jadi korban bisa memaafkan 20-an tahun. Iya. Kalau perlu ya kita kasih ganti rugi sedikit lah. Misalnya nggak usah tanggung keluarga Aidit yang ditembak tanpa Aidit dibunuh tanpa pengadilan kan. Banyak lagi kan PKI itu dibunuh tanpa pengadilan. Kasih kompensasi lah. Bukan berarti dia benar. Saya nggak bilang dia benar. Iya. Tapi nggak lewat pengadilan. Iya, karena kebenaran itu bisa dilihat dari proses pengadilan kan nggak ada gitu kan. Nah, saya khawatir juga kemarin ini. Ya. Seringkali suka mulai ada proses lewat pengadilan. Tapi pengadilannya abal-abal. Dengan dalih korupsi. Iya. Banyak loh tokoh-tokoh, apalagi zaman sampai dengan 2014 itu. Orang-orang yang sebenarnya mau dibilang nggak korup, ya. Kadang-kadang hanya gratifikasi, dihabisin karyanya. Betul. Nah permainan juga ini mah, ini nggak boleh ada lagi. Iya. Alhamdulillah sekarang KPK dulu itu alat tuh, sama kayak Ditsus lah hampir. Iya. Ditsusnya Orde Baru. Sekarang udah enggak. Saya bersyukur. Dan kepentingan sekarang udah lain kan. Kalau dulu kepentingannya untuk imperialis, sekarang saya melihat kepentingannya udah bisa untuk radikalis di dalam KPK. Makanya gerakan-gerakannya juga sekarang antinya bahwa ada pemilihan betul itu harus disortir, harus diseleksi, harus dilitsus. Kebangsaan itu Bang. Kalau mereka tidak Pancasilais, oke lah, saya nggak mau kata-kata Pancasila. Mereka tidak mau hidup bergotong royong dalam republik ini, yuk keluar aja.